Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita masuk di sesi pertama. Di sesi pertama ini kita akan memahami teori yang dibangun dari konsep cakra berdasarkan teknologi ini. Gitu ya, kita akan memahami teori yang dibangun berdasarkan konsep cakra pada teknologi ini. Jadi artinya konsep cakranya ini harus dipahami dulu teorinya begitu. Kalau misalnya kita nggak mau paham teorinya bagaimana? Ya nggak apa-apa juga, tapi saya sarankan sih belajar. Karena kan kita menemukan banyak sekali di internet itu kan, berbagai macam teknik olah napas, ya kan, yang secara gratis maupun ya nggak jelas lah, yang jelas maupun nggak jelas gitu istilahnya. Tapi kita nggak pernah tahu itu apa sih di belakangnya begitu, kenapa sampai begitu gitu, ada apa dengan seperti itu. Misalnya contoh, kalau di pranayama yoga itu ada teknik untuk menutup satu lubang hidung, sebelah kiri ditutup, napas dari sebelah kanan. Nanti gantian, sebelah kanan ditutup, napas dari sebelah kiri. Ada istilahnya nadi sodana, ada candra nadi sodana, ada surya nadi sodana. Jadi yang konon katanya satunya matahari, satunya bulan begitu. Jadi kalau kita tutup salah satu yang bulannya, berarti kita bernapas untuk menghasilkan panas. Kalau panasnya kita bernapas untuk menghasilkan dingin, karena matahari simbol dari panas, bulan dingin. Kira-kira begitulah. Atau semua unsur esoterik yang dibangun dari karakteristik matahari dan rembulan. Tapi kita nggak tahu secara sainsnya, secara medisnya, secara logisnya kenapa harus begitu gitu. Nah ini kan banyak sekali teori-teori cakra, kemudian teknik-teknik yang banyak kita jumpai atau kita lihat di YouTube yang membicarakan mengenai cakra. Tetapi kita nggak ngerti ini gimana cara kita ngukurnya gitu, dan logis nggak. Karena dari teknologi cakra ini lahirlah paten-paten yang lebih dari ratusan paten, bahkan alat-alatnya pun sudah diakui CIA, dipakai oleh CIA. Bahkan MPUSA pun di luar sana, ketika dia bekerja dengan Dr. Jeffrey Fanning, lalu kemudian saya lihat profilnya beliau, saya lihat video-video rekamannya beliau, sesi webinar, YouTube dan sebagainya, yang memang nggak ada hubungannya sama MP Amerika, tapi beliau kan sudah lebih dulu sebagai seorang ilmuwan, saintis otak, gitu ya, gelombang otak ya. Beliau pun cerita bahwa beliau dipakai jasanya oleh CIA untuk mengukur semacam cakra dan sebagainya lah, kira-kira begitu. Dan aplikasinya pun saya perhatikan ketika beberapa kali slide-slide-nya beliau bikin itu, ya seperti yang saya pakai juga ternyata. Karena mungkin itu yang paling logis kali, gitu. Jadi secara landasan teori ini saya bersepakat dengan Dr. Jeffrey Fanning itu pada satu titik begitu, dan saya bisa mengerti kenapa beliau ambil tools semacam itu, alat-alat semacam itu, kemudian softwarenya dan sebagainya gitu, karena tujuannya adalah yang terukur ini dan logis. Nah dari situlah kemudian saya rumuskan dan ternyata bisa. Nah pertanyaannya adalah kenapa kita harus belajar teorinya gitu, karena kalau tanpa landasan teori ya kita akan balik lagi ke zaman dulu kan, zaman di mana kita belajar tanpa kita perlu tahu ada apa di balik itu. Ya kan? Kalau sekarang kan kita mesti tahu karena orang makin kritis, orang makin tanya gitu. Gue belajar cakra ini buat apa? Terus cara mengetahui ini ngukurnya gimana? Visualnya kelihatannya kayak apa begitu, dan seterusnya. Ini yang mesti bisa kita jelaskan landasan teorinya. Nanti sebenarnya kalau udah paham ini nanti gampang. Ini ya teori memang di mana-mana namanya teori biasanya ya rodon jelimet sedikit lah gitu. Namanya teori biasanya ya rodon jelimet sedikit. Tapi mudah-mudahan dengan ada videonya ini bisa diulang berkali-kali, kemudian ya harapan saya juga nanti memudahkan kita dalam melakukan diagnosis. Gitu. Jadi kalau dalam pandangan saya ini memudahkan dalam melakukan diagnosis. Diagnosis mengenai bagaimana orang zaman dulu membangun landasan teori ini begitu. Ya mungkin saja apa yang nanti saya jelaskan ini yang saya juga adopsi dari website resminya iThrift
aplikasi Cakra itu, ya mungkin saja enggak begitu bersesuaian dengan apa yang dimaksud oleh buku Cakra kuno itu gitu. Tetapi dengan terjemahan saat ini, inilah yang paling logis yang bisa disampaikan dan bisa saya paparkan gitu, termasuk pada beberapa teman-teman dokter saya. Jadi beberapa teman dokter ketika saya tunjukkan pengukuran ini, lalu landasan teorinya, lalu teknik olah napas ya segala macam, cari intervensinya, dia suka gitu. Kenapa? Karena buat orang-orang medis itu atau orang-orang sains, pertanyaan mereka sederhana, teorinya gimana, alat ukurnya apa, alat ukurnya standar enggak, kemudian hasilnya bisa dipertanggungjawabkan enggak, teorinya ada rujukan jumlahnya enggak, kira-kira begitu. Kalau semua ada, ya nggak ada masalah berarti, bisa mereka terima. Ya, kira-kira begitu. Jadi tujuannya memahami ada apa di balik cakra itu. Lanjut ya. Nah, jadi dalam teori ini, kehidupan atau kesehatan itu adalah gelombang yang bergerak. Adalah gelombang yang bergerak. HRV, gelombang yang bergerak. Gelombang otak, gelombang yang bergerak. Maka dalam kita mendesain visual, mendesain imajinasi, mendesain rasa, itu diusahakan seperti video. Itu. Ini kata kunci nih. Ini memang tidak saya ajarkan di kelas meditasi. Jadi dalam teori ini kita harus mendesain visualisasi, imajinasi atau rasa gitu ya yang kita mau bangun gitu, yang dari jantung dan yang dari otak dalam bentuk seperti video. Ya buat saya logis. Contoh ya. Misalkan kita membayangkan orang pakai bikini laki-laki misalnya. Ini mohon maaf nih bagi perempuan ya. Ya kalau cuma membayangkan begitu aja biasa aja. Tapi bayangkan bergerak coba. Bayangkan ada sebuah aktivitas yang dilakukan di situ misalnya. Masih lain ceritanya tuh, ya kan? Kalau kita hanya membayangkan lemon saja. Ya cuma bayangin buah, bulat bentuknya, ada yang kuning, orange, hijau, kira-kira begitu. Ya udah, namanya visual gitu. Tapi kalau misalnya dibuat bergerak, wave ya, wave-nya waving gitu dibuat bergerak, gelombang ininya, imajinasinya. Air liur kita bisa keluar karena seakan-akan dia ada di dalam mulut kita tuh. Si cairannya itu ada di dalam mulut kita lalu bergerak-gerak. Kita makan makanan yang paling enak misalnya, seakan-akan kita betul makan di situ dan ya kenapa kita menjadi keluar air liur karena ada aktivitas di situ. Ada pergerakan dalam tanda kutip video yang kita bangun dalam imajinasi gitu. Baru di situ bereaksi. Ya, baru di situ bereaksi. Jelas sampai sini ya. Jadi imajinasi atau rasa itu dibangun dalam konsep pergerakan. Dalam konsep gelombang yang bergerak atau bahasa sederhananya video lah. Jadi kalau kita berimajinasi itu ya kayak bikin video aja di dalam pikiran kita, bergerak, nggak diem. Gitu, kayak bikin video lalu kemudian rasanya membenarkan itu. Jadi videonya kita buat dalam pikiran dan perasaan. Kira-kira begitu sederhananya. Oke, jadi nanti bisa dikombinasikan dengan berbagai macam ritme nantinya. Jelas ya? Lanjut. Oke, jadi kalau ini contoh B1, B2. B1 itulah HRV yang nggak sehat. B2 itu HRV yang sehat, namanya heart rate variability, berarti fluktuatif detak jantung. Maka detak jantungnya harus sangat fluktuatif, nggak boleh flat. Nggak boleh flat. Jadi semakin flat, ya semakin tidak bagus. Semakin fluktuatif, karena dinamis ya, bergerak seperti video tadi, maka semakin besar amplitudonya dan energinya. Nah, kemudian kita juga pahami bahwa tubuh itu laksana hologram. Maka dari itu lahirlah berbagai macam teknik-teknik pengobatan atau penyembuhan gitu ya. Ada yang dari kaki gitu kan, refleksi. Mungkin kita sering, refleksi dong, pencet-pencet kakinya, cucut, ini ke mata, ini ke hidung, ini ke ginjal, ini ke pencernaan, bla bla bla, semua dipetakan. Padahal organnya nggak ada di situ kan, organnya nggak di situ, tapi dipetakan berdasarkan jalur-jalur yang diyakini. Masalah bener enggaknya itu urusan belakangan, tapi kalau kita meyakini seperti itu, ya mungkin benar, mungkin saja benar. Tapi yang jelas ini hologram. Ada juga yang dari telinga, ya kan, pengobatan atau penyembuhan berbasis pemijatan telinga. Ini juga sama, dipencet atau tusuk jarum atau apa, dia berhubungan dengan organ tertentu sama seperti kaki. Ada juga yang dari tangan, gitu. Jadi kalau kita pencet yang ini, oh ini ginjal, ini pencernaan, ini mata, ini segala macam.
Jadi manusia membangun teknologi hologramnya sendiri. Ada juga yang dari mata, iris, ya, bola mata, iris itu ada sainsnya, ada jurnal juga banyak. Bahkan ada bukunya khusus ya. Kalau matanya dilihat lalu area-area ini misalnya terlalu gelap atau terlalu merah atau terlalu apa gitu, terlalu kuning dan sebagainya, bisa didiagnosa ini organ mana yang berimbas dengan area tersebut. Nah, termasuk juga ruas tulang belakang gitu, lewat chiropraktor begitu. Jadi masing-masing ini berhubungan dengan apa? Misalnya kayak paru-paru, dada itu di T3 toraksikal nomor 3 di sini. Misalnya dengan mata, optic nerve dan sebagainya, sinus itu berhubungan dengan cervical nomor 2. Jadi kalau kita pijat-pijat di area cervical nomor 2, ini berhubungan dengan jalur ke mata, optik dan sebagainya. Jadi teknologi ini dalam tanda kutip dibangun untuk menjadikan semacam hologram gitu bagi tubuh kita secara fisik yang kalau kita pencet ke situ ada hubungannya dengan ini. Kalau kita tusuk situ ada hubungannya dengan itu gitu. Yang masing-masing ya bergantung yang mana kita mau perbaiki. Makanya kadang-kadang ada yang dengan pemijatan sembuh, bisa saja. Pemijatan kaki misalnya. Ada yang pemijatan tangan sembuh, bisa saja. Ada yang dipijat ruas tulang belakangnya, ditekak-tekuk segala macam, pakai chiropraktor, enak kan gitu. Atau teknik-teknik lain lah begitu yang menstimulasi bagian tulang belakang, istilahnya sublokasi tulang belakang, sublokasi tulang belakang ya. Itu juga bisa dengan telinga pencet-pencet sebelum tidur misalnya, walaupun kita nggak ngerti, kita nggak tahu, tapi jadi enak kan tidur nyenyak, itu juga bisa. Nah itu istilahnya hologram. Nah tentunya enggak segini saja pendekatannya hologram itu kan, termasuk konsep cakra juga memuat hal seperti itu. Bahwa dengan aspek esoteris kita melihat dari unsur-unsur pembangunnya, kita bisa memprediksi, bisa mendiagnosis, bisa melakukan perbaikan-perbaikan terhadap masalah-masalah kesehatan, harapannya begitu. Oke, nanti kalau ingin tanya langsung angkat tangan atau tulis saja. Oke, sekarang kita ketahui singkat penjelasan mengenai frekuensi suara. Pertama jelas, kita tidak dapat menghasilkan frekuensi suara yang tidak dapat ditangkap telinga kita. Jadi telinga kita harus bisa menangkap suara yang bisa didengar. Bagaimana ininya, apa namanya teknisnya? Ya ini ada semacam sensor ya atau organ kecil ya di telinga kita yang bertugas untuk menangkap getaran gelombang suara itu. Nah, mereka yang sehat ketika di voice analysis itu frekuensinya tinggi, ya cukup tinggi lah frekuensi suaranya. Mereka yang sakit atau lagi stres gitu atau lagi ujian dan sebagainya frekuensinya turun. Makanya kadang-kadang ya kayak kemarin Mbak Karin dengar suara saya aja 2 minggu 3 minggu lalu itu, Mas lu lagi sakit ya, kurang fit ya. Iya, kenapa? Suaranya kurang bertenaga. Dari suaranya kedengeran. Karena baseline-nya biasanya suaranya keras misalnya, tiba-tiba oh iya baik, aduh iya sekarang kita buka ya halaman 10. Ya karena lagi sakit energinya kan nggak mau dipakai untuk yang gede-gede gitu kan karena nggak ada. Maka dia sesuaikan. Nah orang-orang yang peka itu bisa merasakan itu gitu. Saya merasakan dari suaranya ini lagi sakit ya, ini enggak ya. Ini lagi sakit, ini enggak ya. Oke, ini mengenai frekuensi suara. Orang stres, orang sakit, suara berubah. Orang marah, suara berubah. Nah, kenapa bisa begitu? Karena dalam gelombang telinga kita ada yang bertugas untuk menangkap resonansi udara. Suara yang kita omongkan itu kan menggetarkan udara. Osilasi lah istilahnya. Lalu kemudian bergerak, masuk ke telinga, lalu disensor. Kenapa kita harus paham ini? Karena dari dasar teori inilah kemudian teori cakra, hitungan cakra itu lahir. Ya, jadi kalau masing-masing suaranya bagus, ya dia akan tinggi. Tapi kalau enggak, ya suaranya rendah kalau lagi sakit. Jadi makin ke dalam itu, telinga kita mampu mendengar makin halus, makin peka. Tergantung pada kondisi metabolisme, pikiran, dan perasaan saat itu. Oke, nah ini urutannya. Jadi dari mulai 20.000 Hz begitu masuk, makin berkurang, sampai kita ketemu di sekitar 200 Hz suaranya. Ya, nah kemudian orang berusaha memetakan dari mulai 20.000 sampai 200 ini ketika dihitung semacam ya perhitungan-perhitungan sederhana lah kurang lebih.
ternyata ya bisa ketemu, ada korelasi. Nah ini kan namanya hipotesa dulu. Hipotesa itu kan dari sebuah teori A, teori B, ini ada hubungan kan nih? Jangan-jangan nyambung nih. Nah itu hipotesa. Jadi artinya ada hipotesa nih, ketika suara-suara ini digetarkan, maka dia menggetarkan area-area tertentu di badan kita. Kemudian dari situ orang mulai pakai teknologi. Kalau gitu fotonnya atau cahayanya itu bisa ditangkap dong gitu. Karena setiap sel itu kan memancarkan foton. Sel memancarkan elektromagnetik, sel juga memancarkan foton atau ini partikel cahaya. Nah, dari sinilah lahir teori kamera Kirlian, kemudian lahir teorinya dari Dr. Konstantin Korotkov mengenai alat biowell yang harganya ratusan juta itu, yang dia bisa mendeteksi. Kalau yang sehat, dia semua rata dan cerah. Kalau yang sakit, dia ada bolong-bolong nih, ada putih-putihnya kayak gini nih. Kayak nggak lengkap gitu, sinar birunya, sinar merahnya itu artinya orang itu lagi sakit. Nah, masing-masing bolong-bolongnya ini ada analisanya. Gitu, dia mengarah kemana? Kalau jenis bolong-bolongnya di sekitar sini, ini jantung, ini paru-paru, ini ginjal, dan sebagainya. Gitu. Jadi sampai seperti itu. Masalah teknologi ini bersesuaian dengan cakra atau aura yang dimaksud oleh tradisional apa enggak, itu udah lain lagi. Tapi lewat pemahaman ini, dia sudah melahirkan belasan buku, ratusan jurnal, begitu, dan puluhan paten dari teori seperti tadi. Itu jadi artinya sel yang memancarkan foton atau partikel cahaya ini kemudian saling beresonansi satu sama lain dan membangun sistem pencahayaan pada tubuh begitu. Yang tentu saja tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Kita hanya bisa merasakannya, tapi lewat alat bisa kelihatan. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut ke gelombang dan frekuensi. Jadi dari gelombang, cycle, ritme, maka selalu ada istilahnya siklus di dalam kehidupan kita. Dari mulai siklus per 10 tahun, misalnya kayak banjir bandang Jakarta nih per 10 tahun, per 5 tahun, ya itu siklus gitu kan. Angin monsun, itu siklus ada yang per 10 tahun, ada yang per 5 tahun, ada yang per 3 tahun, per tahun, sampai yang paling kecil ya siklus per second atau per milisecond gitu. Nah, kalau siklus per second disebutnya hertz. Dia merupakan kombinasi dari satu gelombang di bawah dan satu frekuensi di bawah, satu frekuensi di atas. Nah, jadi yang dibangun di alam ini semuanya adalah berdasarkan gelombang dan frekuensi. Berdasarkan gelombang dan frekuensi. Di mana gelombang dan frekuensi inilah nanti yang kemudian beresonansi dengan yang sejenis. Begitu. Oke. Nah, sekarang kita akan perhatikan ini gambar apa sih? Nah, ini gambar heart rate variability atau frekuensi dan gelombang. Heart rate variability ini yang kita cuman pahami 55, 10, 10 dan sebagainya, sesungguhnya adalah berada pada semua bagian sel kita. Sehingga nanti akan terjadi irisan gitu, irisan frekuensi. Jadi orang yang sehat ya dia makin besar. Kemudian dia orang yang sakit makin kecil HRV-nya. Nah, itu saya beberapa kali juga pernah cerita ke Mas Teddy dan teman-teman yang lain dari beberapa pengalaman saya, dari seringnya saya ketemu pasien, saya ukur pakai HRV. Jika HRV-nya sudah berada di bawah 10, nilai total powernya, kemudian LFHF-nya, ini udah bahaya banget. Walaupun orang itu kelihatan baik-baik aja. Biasanya saya temui itu di kasus kanker stadium 4 biasanya, yang orangnya udah hopeless gitulah. Yang diapain aja dia udah masa bodoh gitu. Akhirnya saya memahami apa yang dirasakan oleh orang-orang seperti itu, yang stadium 4, yang dalam tanda kutip menjelang berpulang begitu. Itu rasa sudah hilang. Jadi ketika saya latih pakai es, kemudian bapak ibunya mijetin tangannya, dia nggak merasa sakit sama sekali, dia biasa aja. Dia hambar-hambar aja, dia ketawa ya biasa aja, tapi nggak ada rasa sama sekali dalam hatinya, hilang itu rasa itu. Nah itu saya dapat itu ketika pengalaman kemarin nggak bisa tidur lama itu sampai jalan ngambang segala macam. Ini hambar aja, mungkin mulut saya smiling gitu, senyum, tapi hati saya tuh nggak bisa ngerasakan senang, gembira, sedih, susah, itu nggak ada.
Saya pegang es, ada senut dikit sakit, tapi hatinya nggak bisa merasakan sakit. Padahal saya pegang betul itu sampai saya berkeringat. Tapi hatinya nggak bisa merasakan sakit. Jadi dicabut nikmat, rasanya itu dicabut. Nah itu HRV-nya turun drastis tuh, bisa sampai di bawah total powernya, kemudian LFAF-nya berada di bawah 10. Itu udah agak ngeri. Makanya kalau ketemu pasien yang stadium 4, begitu saya ukur HRV-nya kecil sekali nilainya di bawah 10, bukan karena kerusakan alat, sampai saya tes bapaknya, ibunya, tetangganya, suaminya begitu saking penasarannya, ya mereka normal. Tapi untuk pasien ini kecil sekali. Itu biasanya ya saya ngisinya hanya sesi-sesi motivasi, membesarkan hati begitu. Karena dikasih olah napas model apapun dia nggak naik. Dimotivasi sampai dia bersemangat menghadapi hidup, dia bisa menerima keadaan dan sebagainya. Dan ya biasanya memang beberapa hari atau minggu ya nggak ada gitu, lewat. Ini saya ngalamin ini beberapa kali, makanya di pengalaman-pengalaman ini penting untuk di-share pada teman-teman gitu. Dan pentingnya HRV ini kita punya alatnya di rumah. Tujuannya supaya bisa melakukan prognosis. Prognosis itu kita mengetahui apakah sebuah intervensi yang kita lakukan bersifat melakukan perbaikan atau perburukan gitu. Dari nilai HRV-nya. Oke, balik ke yang tadi ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, hari-hari kita itu adalah gelombang. Napas kita adalah frekuensi dan gelombang. Detak jantung kita adalah gelombang. Semuanya itu isinya gelombang, semua yang kemudian saling beririsan satu sama lain. Gitu. Saling beririsan satu sama lain. Jadi ini bukan gambar makhluk-makhluk atau apa begitu. Jadi antara detak jantung kita, antara siklus hari-hari kita, mungkin siklus mens, mungkin siklus puasa, siklus makan, siklus minum, siklus bekerja, siklus tidur dan sebagainya, semua kan ada siklusnya. Ya kan, siklus itu cycle. Berarti artinya ada heart rate, ada rate variability-nya di situ. Nah, itu nanti dicari yang ketemu gitu, irisannya, dicari irisannya. Maksudnya seperti itu. Jadi ini maksudnya irisannya. Jadi dari keseharian kita, makanya ada istilah ritme sirkadian, ya kan? Ada ritme tidur, ada ritme kerja, ada ritme macam-macam, ritme banyak sekali. Di dalam badan kita pun ada ritme napas, ada ritme detak jantung, gitu kan? Belum yang lebih kecil lagi, sel, gelombang otak, dan semua ritme semua. Dan semua itu nanti akan mencari irisan atau frekuensi yang sama supaya bisa berinteraksi dan saling terhubung. Nah, maka ini menjadi teori dasar napas ritme yang bersesuaian banget dengan konsep ini. Jadi teori dasar napas ritme itu memandang tubuh manusia sebagai sekumpulan frekuensi yang harmoni, gitu. Keterhubungannya satu sama lain terjadi. Kalau harmoni artinya saling nyambung satu sama lain, saling menguatkan, gitu. Tapi kalau misah-misah, ya berarti saling melemahkan, artinya nggak terjadi resonansi kalau misah-misah. Nah, jadi dengan kita membuat semacam irisan dari beberapa frekuensi atau gelombang, maka kita bisa melakukan analisa. Nah, ternyata konsep cakra juga dasarnya begitu. Nanti kita akan jelaskan konsep cakra dasarnya begitu. Mendapatkan irisan dari frekuensi ini dan itu begitu. Sehingga nanti jadi cakra dasar. Ini jadi cakra 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian dari proses-proses pembentukan di alam ini terhadap semua resonansi yang beririsan satu sama lain secara harmoni, ditemukanlah ada yang disebut konsep golden ratio. Golden ratio, barangkali pernah dengar teman-teman ya, ini golden ratio. Ini sampai sekarang diyakini. Jadi tangan kita itu kan nggak simetris. Panjangnya nggak sama, di tengah-tengah bagi dua gitu kan, antara B sama A nggak sama. Golden ratio inilah yang kemudian dipakai oleh para orang-orang yang mengerti mengenai hitungan, mengenai tata letak, ya kalau di dalam Cina istilahnya Feng Shui, kemudian mungkin di dalam adaptasi tradisi yang lain ada namanya yang berbeda begitu. Ketemulah A banding B sama dengan 1,618, itu istilahnya pi atau pi. Ini golden ratio yang berlaku secara umum di alam sehingga terbentuklah gambar-gambar seperti ini tadi nih, bangunan-bangunan seperti ini dibangun berdasarkan konsep golden ratio. Indah, ya indah, kuat, kokoh. Nah, baru kemudian dari golden ratio ini kita kenalan dengan konsep musik. Sampai sini jelas ya, konsep musik. Nah, di dalam konsep musik juga ada golden ratio-nya sama, yaitu pembentukan string ini. Nanti kita lihat.
Ya, jadi masing-masing dari string yang dibangun, string itu maksudnya anggaplah misalnya gitar atau organ atau piano, begitu kan ada hitungan frekuensinya. Ada hitungan frekuensinya. Jadi oktav 1, oktav 2, oktav 3, oktav 4 dan sebagainya ada hitungan frekuensinya. Jadi nggak ngasal tuh. Ada hitungannya tuh. Nggak ngasal aja kita bikin tali string gitu supaya bunyi. Nggak ada hitungan standarnya. Nanti kita lihat. Nah, masing-masing dari hitungan standar ini mengacu pada golden ratio yang tadi. Makanya nadanya jadi enak didengar di telinga, ya kan istilahnya di stem. Kalau musik kan istilahnya di stem. Oh, ini nadanya kok rada-rada kurang bagus, di stem dulu deh. Ya akhirnya di stem lah, ya kan. Nah, ketika di stem jadi enak lagi gitu. Kalau udah di stem jadi enak, ya wis gitu. Bentar. Oke, lanjut ya. Nah, jadi dari oktav-oktav ini nanti bisa diturunkan, dinaikkan sama kayak organ gitu kan, ada oktav normal, ada ke sebelah kiri berarti turun oktav, ke sebelah kanan berarti naik oktav. Ada yang disebut dengan istilahnya kalau di musik harmonik. Ya, jadi kalau kita neken C yang di bass-nya C, lalu kita C yang ke sebelah kiri ya C juga sama. C yang sebelah kanan ya C juga sama. Tambah ke kanan lagi C juga sama, tambah ke kanan lagi C juga sama, hanya harmoniknya saja yang dinaikkan. Frekuensinya dinaikkan, tapi base frekuensinya sama, fundamentalnya sama. Jadi kalau fundamentalnya 50 Hz untuk C misalnya, maka harmonik tiganya adalah 150 Hz. Yang kalau kita pencet ya sama-sama juga. Bunyinya ya enak juga, hanya yang ini tinggi, ini rendah begitu. Oke, kita pahami secara sederhananya begitu. Jadi do re mi fa sol la si do-nya itu seperti organ tadi. C yang merah ini dengan C yang biru ya sama aja. Gitu. Hanya bedanya yang C yang biru katakanlah bass-nya. C yang merah berarti harmoniknya turun 1 oktav. C yang biru harmoniknya naik. C yang di sini harmoniknya naik lagi. Terus begitu. Makanya orang jadi enak walaupun 2 orang main gitu. Misalnya Mas Musin sama Gisel gitu kan. Main, yang satu nyanyi, satu mencet-mencet misalnya gitu. Atau mencet 2 kanan kiri pakai oktav rendah, oktav tinggi. Ya enak juga karena bass frekuensinya sama. Itu istilahnya harmonik. Jelas sampai sini ya. Jadi dari suara tadi, kemudian golden ratio, kemudian musik harmoni karena nanti saling terhubung. Oke, kembali ke musik. Nah, jadi musik ini menggunakan bass-nya di 440 Hz. Baru dari situlah nilai do re mi fa sol la si do-nya didapat. Angka-angkanya bisa dihitung dari nilai-nilai standar 440 ini. Nah, kemudian ketika dinaikkan, diturunkan, ya ketemu juga angkanya 1,618, sama juga yang dengan golden ratio tadi. Maka jadi enak di telinga, jadi nggak bisa ngasal ya. Nah, itu hertz-nya bisa ketahuan. Nah, yang dipakai, disepakati di seluruh dunia sebagai base frekuensinya adalah kita bisa menggunakan Mozart 422, kita menggunakan Handel 423, Opera de Paris Berlioz 449, atau Kongres de Stuttgart 440. Cuman yang umum dipakai itu yang Kongres de Stuttgart sama Mozart yang bisa dipakai sebagai patokan standar untuk garpu tala. Jadi kalau kita beli garpu tala dari Tokopedia itu umumnya mereka pakai yang 440 umumnya. Jadi kalau di ting pukul yang nada C-nya itu 440 frekuensinya, hertz-nya. Enggak apa-apa, ini nih beda-beda dikit aja. Dia kan di angka 400-an. Nanti ketemu hitungannya. Ya, jadi antara Mozart sama Berlioz misalnya 423 dengan 448, ya selisihnya pun nggak beda-beda jauh gitu. Kalau dikalikan 1,618, ini saya udah buatkan ringkasan tabelnya. Ini hanya landasannya aja. Jadi ketika saya hitung ini ya, oh gini ya, jadi paham gitu. Menggunakan patokan golden ratio ini. Nah, baru di sini nanti hubungannya dengan cakra apa. Jadi di dalam kitab kuno Sat Cakra Nirupanam itu penjelasan mengenai teori cakra kalau diterjemahkan pakai bahasa Indonesia itu di sana disebutkan unsur-unsurnya dulu sebelum cakra. Jadi unsurnya adalah bahwa di dalam tubuh manusia menurut keyakinannya mereka itu ada 2 jalur dan 1 jalur di tengah. Jadi ada 3 tuh. Jalur yang di tengah disebut dengan Kundalini, jalur di kanan disebut dengan Ida, jalur di kiri disebut dengan Pinggala. Jadi pertemuan antara Ida, Pinggala, dan Kundalini itulah yang nanti menjadi titik-titik cakra gitu. Jadi jalur Ida dan Pinggala dimulai kalau misalnya dari atas itu dari
Ketika kita tarik napas dari hidung kanan, ya berarti jatuhnya ke ida, hidung kiri ke pinggala. Itu mulai dari situ. Baru nanti dia turun melingkar-lingkar sampai bawah. Lalu dari bawah itu nanti ada yang disebut jalur kundalini. Jadi kundalini ini jalur ini jalur dalam tanda kutip jalur fiktif ya, bukan jalur fisikal. Jalur fiktif ini bukan jalur fisik yang kalau di black gitu manusia ya, lalu kelihatan ada ida pinggala gitu, enggak ada. Ini menurut keyakinan mereka. Jalur esoteris lah, kasarnya begitu. Kita nyebutnya begitu, jalur esoteris. Yang ini nanti akan menjadi aliran, pergerakan, atau getaran dari energi. Itu. Jadi fundamental nature dari nadi, mereka nyebutnya nadi ya, nadi, ida, dan pinggala. Kita mengadopsi istilah nadi itu dari situ. Bahasa Indonesia mengadopsi istilah nadi dari situ. Itu jalur atau aliran. Gitu. Ini cara mudah untuk memahami korelasi dengan HRV tadi. Kan tadi kan saya bilang HRV itu kan kita menemukan titik-titik pertemuan, ya kan? Titik pertemuan. Dari titik pertemuan itulah nanti akan bisa diketahui unsur pembentuk pertemuan itu. Gitu. Jadi kalau titik pertemuan kemarin saya pernah bilang resonansi HF delta. Titik pertemuan antara jantung dengan otak di mana? Ya HF dengan delta, parasimpatik dengan delta. Delta di berapa? Di 0,4 Hz. Karena parasimpatiknya 0,15 sampai 0,4 Hz batasnya. Sedangkan delta mulai dari 0,4 sampai 4 Hz. Ya udah ketemunya di 0,4. Maka titik pertemuan antara jantung kita sama otak kita berada pada 0,4 Hz. Jadi kalau kita membentuk frekuensi sekitaran 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 itu udah pasti frekuensi yang kita bangun itu akan merambat, akan beresonansi dari jantung kita ke pembuluh darah lalu ke otak. Begitu. Karena terjadi irisan dari dua frekuensi kan, gitu. Maka dari teori napas ritme itu sehat sakit dilihat dari korelasi frekuensinya. Nah, frekuensi ini satu sama lain saling berhubungan. Itu disebut dengan irisan tadi, heart rate variability tadi. Nah, cakra juga begitu. Di dalam teori ini cakra dan nadi itu apa? Yang dari dua nadi tadi ida dan pinggala, kemudian dia masuk ke dalam beririsan pada jalur susumna, maka di titik pertemuannya itulah cakra-cakra itu berada. Teorinya begitu. Jelas ya? Kita lihat. Nah, kemudian disebutkan juga pada zaman dulu bagaimana cara menstimulasi orang zaman dulu ya seperti kita lihat di Tibet itu kan ada kalau kita lihat praktisi-praktisi yoga tradisional atau praktisi mereka itu ada kayak semacam baskom yang dari logam yang kalau diputar bunyi yang kayak gitulah baskom dari logam. Itu buat apa? Itu buat menstimulasi berdasarkan gelombang suara tadi, berdasarkan frekuensi tadi. Karena mereka tahu frekuensinya dibuatlah baskom-baskom dengan berbagai macam ukuran kan begitu. Ada ukuran yang besar, kecil, sedang yang dia bunyikan salah satu. Biasanya ada 7 baskom lah umumnya. Ya, nanti dia putar ini untuk frekuensi sekian. Tapi kan kita nggak pernah tahu, sama kan kita pernah lihat yang gitu-gitu sebagai pertunjukan esoteris tradisional aja kan. Kita mungkin nonton di YouTube gitu kan atau pernah lihat di mana gitu praktisi atau orang-orang yang bukan mukul dia pakai semacam sendok atau apalah begitu ya untuk ulekan kecil gitu untuk dia putar lalu bunyi ada sesuai dengan frekuensinya apa. Karena itu untuk menstimulasi cakra ini gitu. Jadi artinya sejak dulu orang sudah paham untuk menstimulasi cakra ini salah satunya menggunakan frekuensi yang juga termasuk gelombang suara dan ternyata bisa begitu. Oke, hingga akhirnya kita bisa berkesimpulan sementara hipotesanya berarti ada hubungan antara cakra dengan music notes karena music notes musik itu bisa dihitung frekuensinya. Karena not musik bisa dihitung frekuensinya tinggal dicari saja korelasinya begitu. Jadi untuk mendapatkan informasi cakra berdasarkan not musik, maka ini bisa kita pakai panduan ini. Jadi cakra dasar yang paling bawah ini, Muladhara kalau bahasa Indianya ya, itu frekuensinya F. Gitu. Jadi dari F kemudian naik lagi Manipura itu F sharp atau E. Kemudian dia naik lagi ke cakra yang G ini warna kuning, itu berarti yang solar plexus itu kan. Lalu D itu Anahata atau cakra jantung.
swadhisthana, anahata, kemudian naik lagi ke tenggorokan, gitu ya, naik lagi ke atas, yang warna biru ini ajna, kemudian yang di atas B warna ungu itu mahkota. Jadi kita menggunakan patokan notes ini, yang frekuensinya sudah bisa dicari berarti, untuk mendapatkan koordinat, begitu, frekuensi pertemuan antara Ida, Pinggala, dan Kundalini, yang disebut dengan cakra tadi. Jadi disebut cakra dengan teori ini apa? Yaitu pertemuan antara 3 frekuensi. Frekuensinya Kundalini, frekuensinya Ida, Pinggala. Gitu. Udah sampai sini ya. Jadi gampang tuh sekarang kita ngapalinnya tuh. Dari panduan gambar ini aja. Nah, masalahnya tinggal gimana cara masuk ke frekuensi itu kan gitu. Ini lewat olah napas. Caranya macam-macam, bisa lewat suara kayak tadi, kita bisa pakai binaural beat yang di telinga seperti yang kemarin saya jelaskan aplikasi. Lalu kita setel mau stimulasi cakra yang mana begitu. Tentu kita harus tahu karakteristik dari masing-masingnya. Oke, jadi yang E ini disebut frekuensi hara. Hara ini kalau di dalam bahasa Jepang ya aslinya nih. Kalau di dalam bahasa Cina itu namanya tantien atau dantien atau dantian. Tantien atau dantien itu bahasa Indonesia gerbang langit istilah mereka ya. Jadi ada tantien bawah, dantien tengah, dantien atas, diterjemahkan dalam lidah Jepang menjadi hara. Di Indonesia istilahnya dantien bawah. Itu kalau di kita seringnya kalau di dalam napas tradisional itu tarik napas, tekan bawah pusar. Nah, kira-kira begitulah. Jadi kita sedang berbicara notes E atau F sharp yang warna orange ini. Oke, nah kemudian di dalam sistem cakra yang disepakati secara internasional itu kemudian berkembang dari yang awalnya 7 cakra kemudian menjadi 13 cakra. Kita boleh pakai yang panduan 7, kita boleh pakai yang panduan 13. Tidak ada masalah. Ini hanya pengembangan saja. Kalau yang tradisional, yang ortodoks itu di 7 cakra. Aplikasinya pun pakai 7 juga pakai 13. Kita bisa apa namanya? Sesuaikan saja. Gitu. Tapi kalau yang standar disepakati secara internasional itu umumnya 7. Jadi kita pakai yang 7. Ini buat pengetahuan aja. Jadi kalau ada yang bilang, oh cakra ada 13, ya benar juga, begitu, tidak ada masalah. Masing-masing punya rujukan sohihnya, begitu. Yang tidak bisa kita salahkan. Kalau kita pakai 7, boleh aja. Yang penting yuk pakai aplikasi apa nih? Bisa dibuktikan nggak? Bisa diukur nggak? Itu aja.